Emak, nenek tinggal buka hap. Sebelum menonton videonya, klik tombol subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol lonceng juga untuk terima notifikasi setiap ada video baru dari aku. Gimana? Udah? Sip? Oke, yuk, cus, yeah, happy watching! Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Aku harap kalian semua tetap sehat-sehat aja ya. Kalau ada yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Tetap kita dukung program pemerintah dengan bekerja, belajar, dan beribadah hanya dari rumah. So, hari ini aku mau sharing sama kalian tentang kisah aku menjadi mama Eping alias mama eksklusif pumping, yang sebenarnya tidak patut ditiru, dan ini sekedar share buat kalian supaya jangan pernah jadi mama Eping, karena jadi mama Eping itu susah shy. So, mama Eping atau mama eksklusif pumping adalah mama-mama yang tidak melakukan direct breastfeeding, di mana pemberian ASInya full melalui pumping, yaitu kita harus pumping ASI dari payudara kita dan memberikannya melalui media-media tertentu seperti dot, cup feeder, sendok, pipet, dan yang lainnya. Nah, aku mau cerita, sebenarnya ada beberapa hal yang bikin orang-orang atau beberapa ibu-ibu yang di sekitar kita cukup tidak beruntung, salah satunya aku, sehingga harus menjadi mama Eping atau mama eksklusif pumping. Biasanya itu alasannya adalah karena puting datar, atau karena bayi tidak mau menyusu, kemudian atau paling banyak sih karena alasannya adalah karena mamanya working mom kayak aku gitu, sehingga pemberian ASInya tidak bisa dilakukan secara langsung, alias harus pakai media yang lain. Nah, salahnya media-media yang digunakan itu adalah dot. Jadi, boleh aku sarankan dari awal video ini, jauhi dot. Nah, kisah aku di sini adalah yang pertama, aku tidak melakukan IMD secara serius. IMD adalah inisiasi menyusui dini, di mana proses anak belajar menyusu sama ibunya. Nah, aku tidak melakukan proses ini loh secara baik, di mana waktu IMD aku nggak serius karena aku ngeluh karena masih sakit. Aku ngeluh sama perawatnya, aduh saya masih belum sadar, saya masih belum bisa IMD gitu. Jadi aku bilang kayak gitu ke perawatnya, sehingga IMD-nya cuma sebentar banget. Nah, abis itu setelah itu karena aku sesar, aku merasa sulit untuk menyusui anakku, sehingga aku langsung memutuskan untuk memberikan susu formula melalui dot, dan ini salah banget. Nah, ada teman aku yang memang juga tidak keluar ASInya beberapa hari, tapi dia memberikan susu formula melalui NCT, tapi tetap dengan proses anak belajar menyusui ke payudara ibu. Nah, nanti aku akan bahas caranya gimana relaktasi atau melakukan proses menyusui sambil menunggu ASI keluar dari payudara melalui selang NCT di video yang lain. Nah, yang di sini aku cuma mau sharing dulu tentang kisah aku sebagai mama Eping, dan jangan sampai ini kejadian juga sama kalian ya. Oke. Nah, setelah itu 3 hari kemudian atau 2 hari kemudian aku pulang dan aku sudah bisa duduk, sudah bisa jalan. Aku mulai memutuskan untuk menyusui karena ASI aku sudah mulai keluar banyak. Nah, tapi ternyata Renan setiap aku susui itu nangis, menjerit-jerit, pokoknya selalu menolak untuk menyusu padaku. Aku yang masih saat itu masih sakit, kemudian tertekan, kenapa kok anakku itu nggak mau nyusu sama aku gitu, kenapa? Dan aku masih saja tetap memberikan susu formula dengan menggunakan dot gitu. Nah, sampai kemudian akhirnya itu terus berlangsung, dan aku juga tetap belajar menyusui, tapi lama-lama Renan bingung putingnya makin parah. Bingung puting adalah keadaan di mana bayi tidak mau menyusu secara langsung oleh ibunya karena dia merasa nyaman dengan media yang lain. Nah, media yang lain ini adalah biasanya dot. Jadi kalau aku bisa saranin, bener buang-buang
buang jauh-jauh itu dot ya, karena itu nggak baik banget, karena itu bisa menimbulkan bingung puting. Kecuali kalau kamu memang mau memutuskan untuk pakai dot sih, jadi akan ada resiko bingung puting, bisa kamu ambil resikonya atau enggak. Ada yang orang ngeklaim bahwa anak kamu nggak bingung puting kok, dia masih bisa pakai dot dan dia bisa menyusui secara langsung, dan itu case-nya sangat kecil sekali terjadi dan hanya terjadi pada beberapa orang saja, dan I have to say that you are lucky, kamu sangat beruntung gitu. Nah, balik lagi ke kisah aku. Jadi Renan itu gejala bingung putingnya yaitu dia menolak, menangis setiap aku susui, dan akhirnya muntah. Dia kalau nangis akhirnya muntah. Jadi aku merasa makin stres dan kayak terus memutuskan ya udah deh, aku ngalah gitu, aku kasih susu formula saja. Nah, apakah perjuangan aku kemudian berhenti sampai di situ saja? Sayangnya tidak, saudara-saudara. Renan ternyata mengalami alergi, entah alergi apa. Yang pasti aku selalu melihat dia muntah setelah minum susu formulanya. Kemudian lama-lama aku ngerasa kok dia setiap bernafas itu bunyi grok-grok-grok. Memang sih kadang-kadang itu normal untuk bayi yang baru lahir, namun ini terjadi sebulan dan 2 bulan setelah Renan lahir. Akhirnya aku konsultasi ke dokter untuk bertanya tentang keadaan Renan ini. Nah, kemudian dicek, ternyata kepala Renan juga mengalami pengerakan, ada kerak-kerak gitu di kepala rambutnya, dan itu semakin menguatkan dokter bahwa Renan memang alergi terhadap susu sapi alias susu formula ya. Nah, akhirnya aku makin gak tega, dan jadi selama dalam proses 2 bulan ini aku tetap pumping, cuma yang masih dominan susu formulanya gitu loh. Aku tetap berusaha pumping dan aku masukin ke dot, aku kasih Renan paling sehari cuma dapat 30 mili, 40 mili gitu, mostly kayak 90 mili paling tops gitu. Nah, itu jelas kan 90 mili nggak mungkin mencukupi kebutuhan Renan, jadi tetap dominannya melalui susu formula. Lama-kelamaan akhirnya karena bingung, oke, aku ganti susu formula, beli yang merek ini, merek A, B, C, dari yang paling murah sampai yang paling mahal, sampai ada yang sekaleng yang habis 2 hari itu harganya 400.000. Dan aku ngerasa, dan itu mending enak, rasanya pahit. Ada yang namanya susu Neocat namanya, aduh itu baunya pahit, rasanya pahit, dan aku ngerasa nggak tega untuk Renan gitu loh. Akhirnya aku searching di Google gitu gimana caranya untuk naikin produksi ASI. Nah, kunci dari naikin produksi ASI adalah kalau mama Epping nih, mama yang memang hanya untuk eksklusif pumping, adalah harus rutin pumping selama 2 jam. Terus setiap hari 2 jam pumping, 2 jam pumping, 2 jam pumping. Dan itu yang aku lakukan sampai akhirnya cukup 2 minggu kalau nggak salah, itu aku udah lepas sufor. Aku sama sekali nggak pakai sufor karena produksi ASIku akhirnya mencukupi kebutuhan Renan. Apakah mudah menjadi mama Epping? Sangat tidak mudah, karena aku benar-benar harus konsisten bangun setiap 2 jam. 2 jam sekali, kadang-kadang harus pumping ketika Renan udah haus duluan. Dan aku tuh kadang-kadang nangis di sana karena Renan harus nangis, udah rasa kehausan, sedangkan aku belum pumping. Jadi meskipun malam-malam kalau kalian kira aku tidur, itu enggak sayang, itu aku harus bangun setiap 2 jam untuk pumping. Jadi memang harus kayak gitu untuk menjaga stabilitas produksi ASI. Jadi mama Epping itu susah banget, apalagi kalau misalnya kamu harus pergi kemana-mana gitu, dan kayak kamu nggak punya stok ASI, jadi kamu harus benar-benar bawa alat pumpingnya keluar, dan kamu pumping di mobil atau di mana gitu, nyari tempat aman gitu untuk menuhin produksi ASI anak kamu. Nah, untungnya sih setelah kayak sebulan itu aku berhasil nyetok, aku kumpulin tuh 10 mili, jadi satu botol 100 mili aku stok, sehingga ketika keluar aku nggak harus bawa pumping lagi, atau aku nggak harus pumping lagi, tapi cukup bawa stok ASI, ditaruh di cooler bag kayak gitu. Tapi kan aku jarang keluar juga karena kondisi ini. Jadi sebenarnya nggak pernah bawa stok ASI keluar lama-lama gitu. Nah, yang aku mau tekanin di sini adalah menjadi mama Epping itu berat dan melelahkan. Jadi nggak bisa kayak orang-orang lain. Aku iri banget kalau misalnya anaknya ngarangnya, nenek tinggal buka hap udah, tapi aku enggak, aku harus nyalain pompa dulu, harus pumping dulu, itu pun harus kayak selama 15 menit gitu baru dapet
mungkin cukup gitu ya, baru bisa dikasih ke bayi kita. Nah, jadi untuk itu aku saranin hal-hal yang kamu harus perhatikan untuk mencegah bingung puting pada bayi sehingga kamu tidak harus menjadi mama Eping adalah yang pertama, lakukan inisiasi menyusui dini yang benar. Jadi berusaha untuk belajar menyusui anak kamu. Kalau kamu lahiran sesa dan harus ngerasa sakit, paksain, harus nyusuin. Nah, kalau memang ASI kamu belum keluar dan kamu segera harus ingin memberikan sufor, silahkan berikan sufor, tapi dengan media selain DOT, apapun itu. Nah, ini ya yang aku pengen bilang, bahwa lambung bayi pada saat baru lahir itu hanya sebesar biji kelereng, kecil banget. Jadi nggak perlu susu banyak-banyak. Kamu bisa kasih dengan media seperti pipet, sendok, gitu, atau yang lainnya. Nah, ada orang yang ingin merangsang asinya gitu dengan tetap tapi ngasih sufor, sambil dikasih sufor tapi sambil belajar nyusui, itu dengan namanya pakai selang NCT. Nanti kita bahas di video yang berikutnya. Oke, kayak gitu. Jadi tetap harus belajar nyusuin, harus. Nah, yang kedua, kalau memang kamu working mom dan you have to go out and you have to leave your baby, please jangan pakai DOT. Aku ngerti ini susah, paham banget aku ini susah. Karena aku memang ngerawat sama Renan cuma berdua sama papahnya, jadi aku like I have no option. Tapi please kalian harus jauhin DOT kalau kalian memang nggak mau jadi mama Eping. Kalian bisa ngajarin entah mbahnya atau babysitter yang mau kalian titipin baby kalian untuk ngasih air susu kalian yang udah kalian perah itu pakai sendok atau pakai pipet, pokoknya media yang lain selain DOT. Nah, dengan menggunakan media yang lain maka dijamin bahwa bayi kalian gak akan bingung puting gitu. Dan kalau udah pakai DOT, 90% pasti bakal bingung puting dan gak akan mau menyusu kalian. Saat itu terjadi, kalian akan nyesel banget karena proses relaktasinya akan sangat susah. Gak semua orang kuat menghadapi proses relaktasi. Nah, sebenarnya aku balik lagi, susahnya proses relaktasi inilah yang bikin orang-orang pada mundur dan akhirnya menetapkan diri untuk menjadi mama Eping gitu ya. So please banget jauhin media DOT gitu. Kemudian yang ketiga, susui anak kamu secara teratur ya. Kalau baru lahir itu harus setiap 2 jam sekali supaya produksi ASI kamu terus meningkat. Setiap dia ngerasa tapi jangan lupa ya bahwa anak nangis itu nggak selalu lapar. Kalau memang dia lapar harus disusuin pastinya gitu. Jadi jangan setiap dia nangis kamu susuin, kamu cek dulu kalau memang dia nggak ngompol atau memang dia nggak kepanasan, berarti dia memang lapar. Jadi susuin. Jadi dengan menyusui anak kamu, memenuhi kebutuhannya, maka produksi ASI kamu juga akan meningkat. Jadi kamu tetap lancar jaya produksi ASInya gitu ya, sehingga kamu bisa nyetok dan kamu nggak harus kayak aku gitu jadi pumping on the spot. Kapan Renan haus, pumping saat itu gitu, dan itu sangat susah, melelahkan. Jadi mama Eping itu susah. Nah, kalau Renan sekarang dia udah besar dan udah makan sehingga kebutuhan susunya itu sudah berkurang jauh, jadi pumping aku tuh bisa lebih relax. Tapi tetap aja sekarang produksiku tuh udah jelas sudah nggak sebanyak dulu ya, karena pumpingnya udah nggak setiap 2 jam sekali. So please, I really want you. Jadi mama Eping itu sangat gak enak dan sangat melelahkan dan sangat luar biasa tidak menyenangkan. So I beg you, kalau kalian bisa direct breastfeeding, itu udah paling benar, itu udah paling baik. So please do your best supaya kalian bisa direct breastfeeding. Warning, aku ini nggak main-main, hanya orang tertentu yang bisa kuat untuk jadi mama Eping ya. So that's all my video. Aku berharap semoga ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video-video yang lainnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share kalau kalian ngerasa video aku bermanfaat buat kalian. So see you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.